Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li Waalaikumsalam sadri warahmatullahi wa wabarakatuh. yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattah ya Alim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli alaihi wasallam. Amma ba'du. Alhamdulillah. Selamat malam eh, seluruh penonton Kabar TV. Semoga kalian semua tidak bosan-bosan dengan konten dari channel Dapur TV kali ini. Alhamdulillah kali ini akan eh, membahas Kabar TV akan membahas eh, tentang yang baru-baru ini telah viral atau banyak sekali digaungkan oleh para pengamat politik Indonesia. Eh, jadi kali ini judulnya adalah Indonesia Gelap. Nah, eh, Alhamdulillah kali ini kita juga terhubung dengan Pak Anggris yang insya Allah juga beliau adalah seorang pengamat, seorang eh, yang pakar lah dalam ilmu ekonomi dan politik insya Allah. Langsung saja kita eh, langsung saja kita eh, sapa beliau. Assalamualaikum Ustadz, gimana kabarnya? Pak, Pak Anggris. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kabar Alhamdulillah. baik. Ya. Alhamdulillah kabarnya baik, Pak. Alhamdulillah, Masya Allah. Oh ya Pak, di sini kita akan di Kabar TV kali ini akan membahas tentang yang namanya hashtag Indonesia Gelap. Nah, di di kali ini akan bahas tentang Indonesia Gelap. Nah, kalau dipikir-pikir, kalau Anda ambil dari BBC atau dari website BBC, aksi Indonesia Gelap yang itu digelar sebagai respon terhadap pemerintah yang seperti merugikan rakyat dan sangat mengancam generasi muda untuk generasi muda masa depan. Salah satunya adalah pemotongan anggaran di sejumlah sektor. Para akademisi mengatakan krisis kepercayaan kepada pemerintah bisa lebih besar apabila tidak ada perubahan dalam kebijakan pemerintahan dalam waktu terdekat. Paling tidak aksi demonstrasi ini akan terus menjadi guncangan buat pemerintahan Prabowo secara faktual sudah merosot nilai dukungannya. Nah, kali ini Pak Anggris akan menjelaskan sejumlah deretan kasus Indonesia Gelap. Apa sih yang membuat Indonesia Gelap ini muncul dan kenapa kok banyak orang sepertinya itu eh, sangat-sangat berkiprah lah, sangat-sangat sepertinya emang yang berpengaruhnya itu pada semua orang. Nah, di sini ada pertanyaan, Pak. Ada beberapa pertanyaan. Eh, Apakah memang banyak pihak berpendapat bahwa krisis kepercayaan kepada pemerintah bisa lebih besar apabila tidak ada perubahan dalam kebijakan pemerintah dalam waktu dekat? Paling tidak, aksi demonstrasi bertajuk Indonesia Gelap yang berlangsung di berbagai daerah akan terus menjadi guncangan buat pemerintahan Prabowo yang secara faktual sudah merosot nilai dukungannya. Nah, benarkah demikian, Pak Gris? Semoga. Iya, baik terima kasih Mas Walah ya. Jadi kalau kita melihat ya bahwa sebetulnya krisis kepercayaan kepada pemerintahnya Presiden Prabowo Subianto saat ini semakin mengkhawatirkan. Ya. Demonstrasi kemarin ya, Indonesia Gelap ya itu berlangsung di banyak tempat ya di berbagai daerah Iya, yang ini sebetulnya menggambarkan eh, ketidakpuasan masyarakat ya terhadap kebijakan pemerintah gitu. Dan aksi ini bukan
bukan sekedar unjuk rasa biasa. Ya. Ini adalah sebuah cerminan bahwa masyarakat hari ini sudah resah. Ya. Dan keresahan masyarakat ini sudah meluas. Ya. Apalagi mereka sudah merasa bahwa ini suara mereka itu diabaikan. Ya. Kemudian banyak pihak itu juga berpendapat ya bahwa kalau sampai tidak ada perubahan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah ya dalam waktu dekat ini ya, maka krisis ini akan bisa semakin membesar dan penurunan dukungan publik ya terhadap pemerintahan Prabowo itu juga mendekati kenyataan ya. Karena demonstrasi ini bisa jadi sebagai alarm dari rakyat ya bahwa rakyat itu sudah tidak puas gitu ya. Masyarakat ini kemudian menuntut adanya transparansi ya, adanya eh, apa tindakan nyata yang dimana tindakan nyata itu harusnya pro masyarakat ya. Karena sudah banyak masalah-masalah yang mereka hadapi ya. Kalau kita lihat ada masalah ekonomi ya, kemudian juga tidak henti-hentinya kita apa namanya membaca berita tentang korupsi dan masalah-masalah ketidakadilan sosial lainnya ya. Sehingga kalau pemerintah itu tidak segera merespon ya tuntutan dari rakyat dalam hal ini adalah mahasiswa ya dengan kebijakan yang lebih adil, kebijakan yang lebih bijaksana ya. Ini bukan tidak mungkin kemudian kepercayaan publik itu akan terus-terusan merosot ya. Dan ini akan menjadikan ketidakstabilan negara ini semakin besar ya. Karena demonstrasi Indonesia Gelap itu bukan hanya sekedar aksi protes tadi ya. Jadi ini sebenarnya sinyal dari rakyat kepada pemerintahan ya. Yang dimana rakyat itu sudah sangat menginginkan perubahan yang nyata yang bisa mensejahterakan mereka. Sehingga kalau nggak ada langkah konkret ya, maka masa depan pemerintahnya Prabowo ini bisa terancam oleh gelombang ketidakpuasan yang semakin lama bisa semakin meluas. Seperti itu mungkin Mas. Oke, oke. Masya Allah. Memang seperti itu ya, kayak rakyat ini sudah mulailah resah, mulai gak percaya sama semua putusan pemerintah. Seperti hanya memberikan masalah-masalah saja. Oke, lanjut ke pertanyaan kedua, Pak. Apakah banyak keputusan pemerintah demokratis menyusahkan masyarakat? Dan apakah aksi demonstrasi mahasiswa di berbagai daerah selama hampir sepekan merupakan akumulasi dari kekecewaan masyarakat? Gimana, Pak? Iya, jadi dalam konteks pemerintahan demokratis saat ini ya, itu banyak keputusan-keputusan yang diambil itu seringkali malah menyusahkan masyarakat ya. Oh, Ini terlihat dari berbagai kebijakan-kebijakan yang ini malah mengabaikan aspirasi rakyat ya. Dan ini eh, bisa berpotensi menimbulkan dampak negatif yang lebih luas lagi. Ya, misalnya nih, kalau terkait dengan demo mahasiswa, ya kita ambil kebijakan yang kemudian eh, mengena mereka ya. Jadi, misalnya keputusan untuk mengurangi anggaran pendidikan, ya, dan menghapus beasiswa, ya. Maka ini akan menciptakan ketidakpuasan, ya, di kalangan mahasiswa dan masyarakat luas, ya. Kebijakan ini dianggap eh, langkah mundur ya dalam upaya bahwa saat ini kita ingin meningkatkan akses pendidikan ya. Jadi bisa jadi ini malah jadi blunder gitu ya. Yang dimana pendidikan itu seharusnya menjadi prioritas dalam pembangunan ya. Apalagi yang kemudian ingin kita bangun adalah SDM di Indonesia ya. Sehingga aksi demonstrasi mahasiswa yang sudah berlangsung di berbagai tempat tadi, dan ini adalah sebuah akumulasi dari kekecewaan masyarakat ya terhadap pemerintah yang ini tidak yang mereka anggap tidak berpihak pada mereka ya dan
sekali lagi ini demonstrasi yang bukan hanya sekedar protes biasa, ya. Ini merupakan ungkapan frustasi, ya, yang mendalam dari masyarakat terhadap sistem ini yang dianggap gagal, ya, dianggap gagal untuk memenuhi harapan masyarakat. Ya. Dan kita melihat dalam banyak hal, ya, banyak keputusan yang diambil oleh pemerintah itu malah tidak mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat, ya. Malah lebih condong kepada kepentingan politik, ya, kepentingan penguasa ekonomi, ya, atau kita sebut oligarki gitu, ya. Ah ya, Ya, sehingga kegagalan sistem demokrasi untuk mendengar suara rakyat ini sudah membuat jurang, ya, yang semakin melebar antara pemerintah dengan masyarakat, gitu. Dan ketidakpuasan ini akan semakin diperparah oleh keputusan-keputusan yang tidak adil, ya, tidak transparan, sehingga ini bisa lagi nanti memicu demonstrasi-demonstrasi berikutnya, ya. Kemudian lebih jauh lagi banyak masyarakat yang merasa bahwa hak-hak mereka itu terabaikan, ya. Ketidakadilan dalam distribusi sumber daya misalnya, ya, ketidakadilan dalam apa namanya pelayanan publik misalnya, ini akan semakin memperburuk situasi, ya. Jadi kemudian muncullah aksi demonstrasi itu, ya. Ini adalah sebuah apa namanya cara untuk mengekspresikan ketidakpuasan tersebut. Sehingga dengan demikian ini bisa disimpulkan, ya, bahwa banyak keputusan pemerintah demokratis saat ini sejatinya memang menyusahkan rakyat, ya, menyusahkan masyarakat. Dan aksi demonstrasi mahasiswa yang terjadi saat ini sebetulnya adalah ungkapan ataupun manifestasi dari akumulasi sebuah kekecewaan yang sangat mendalam. Ya. Masyarakat hari ini menuntut adanya sebuah perubahan yang nyata, dan mereka berharap, ya, agar pemerintah ini kembali pada eh, jalan yang benar, gitu, ya, mau mendengarkan suara rakyat, gitu, dan mau mengedepankan kebijakan-kebijakan yang adil serta berpihak pada kepentingan umum, ya. Karena kalau enggak, ini krisis kepercayaan ini bisa berlanjut, ya, dan iya. dampaknya tentu saja akan semakin merugikan eh, stabilitas apa namanya sosial dan politik di Indonesia. Oh, nggak. Oke, Oh, nggak gitu ya, Ustaz. Memang secara luas, secara politik sekarang setelah kepemimpinannya Pak Prabowo ini malah lebih banyak masalah dan pemutusan eh, pemutusan kerja. Malah banyak lagi orang-orang yang diputus kerjanya. PHK Nah, ya. Hmm. iya. Nah, saat ini Pak, yang disorot publik mulai dari banyaknya pemutusan hubungan kerja dan sulitnya mencari pekerjaan, kenaikan harga-harga kebutuhan pokok, kasus gas LPG 3 kilogram, serta puncaknya ketika pemerintah memangkas anggaran sejumlah kementerian. Apakah kebijakan efisiensi pemerintahan Presiden Prabowo sangat tidak masuk akal? Jadi apakah kebijakan efisiensi pemerintah ini apakah memang sangat tidak masuk akal gitu, Pak? Gimana tanggapan Pak Iya, Kris? iya. Jadi iya, kebijakan efisiensi sekarang ini, ya, diterapkan oleh pemerintahannya Prabowo Subianto, ya. Ya, ini mendapatkan banyak eh, kritik tajam, ya, dari berbagai macam kalangan. Dan dalam situasi eh, saat ini, ya, di mana tadi, ya, disebutkan bahwa masyarakat ini menghadapi PHK, kemudian mereka sulit mencari pekerjaan, kemudian di satu sisi harga-harga kebutuhan pokok juga naik, ya. Ini langkah-langkah efisiensi yang diambil pemerintah ini bukan hanya nggak masuk akal, ya, tapi ini juga sangat tidak sensitif terhadap kondisi masyarakat, gitu, ya. Nah, salah satu isu yang paling mencolok itu adalah kelangkaan LPG 3 kilogram, ya. Hari ini mulai sulit ini cari gas LPG 3 kilogram. Di mana ini menjadi simbol kegagalan terbaru, ya,
pemerintahan dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat ya. Dan kelangkaan gas ini bukan hanya mengenai masalah logistik ya, tapi ini sebetulnya adalah gambaran atau cerminan dalam kegagalan sistemik ya, kegagalan sistemik dalam pengelolaan sumber daya ya, dan juga eh, ini adalah sebuah kebijakan yang tidak berpihak pada rakyat ya. Ketidak ketidakmampuan pemerintah untuk mengatasi masalah ini sebetulnya malah menunjukkan bahwa kebijakan efisiensi yang diambil itu malah justru memperburuk keadaan, bukan memberikan solusi gitu ya. Kemudian pemangkasan anggaran juga di beberapa kementerian yang itu harusnya berfungsi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, malah justru menjadi beban masyarakat hari ini. Ya. Kebijakan ini jadi ada kesan ya bahwa pemerintah ini lebih mementingkan efisiensi anggaran ya daripada kesejahteraan masyarakat gitu. Sehingga dalam konteks ini kemudian banyak yang mempertanyakan ya, apakah langkah-langkah yang diambil itu apakah memang benar-benar didasarkan pada sebuah analisis yang mendalam ya, atau ini sebuah reaksi saja ya, reaksi yang kemudian karena ada tekanan ekonomi ya, jangan-jangan ini malah menegaskan bahwa memang saat ini pemerintah nggak punya uang ya. Kalau seperti itu berarti ini adalah sinyal tanda terjadinya krisis ekonomi ya. Ya ini masih dugaan ya. Ya. Sehingga kemudian kenaikan kebutuhan harga-harga tadi ya, harga kebutuhan bahan pokok tadi yang ini kemudian terus berlanjut, ini akan menambah daftar masalah dalam situasi di mana hari ini masyarakat itu daya belinya turun ya. Sehingga keputusan untuk memangkas anggaran kementerian yang hanya eh, yang kemudian ini fokusnya pada harusnya pada kesejahteraan sosial dan ekonomi ini malah menjadi sebuah keputusan yang tidak bijaksana ya. Dan ini bisa menciptakan ketidakpuasan yang meluas dan akan menimbulkan aksi demonstrasi dan ini tentu saja tidak bisa dianggap sepele ya oleh pemerintah. Seperti itu, Mas. Oke, oke, Masya Allah. Emang gitu ya pemerintah itu kayak memang sepertinya malah mereka tuh memikirkan mereka sendiri gitu ya Pak. Kayak sepertinya pemerintahnya itu hanya untuk menguntungkan pihak yang di sana, sementara yang untuk masyarakat ini ter seperti tersingkirkan atau terpinggirkan gitu ya dari semua keputusan pemerintah itu. Nah, di sini dari seluruh pihak-pihak tadi juga Pak Agris juga nyinggung tentang oligarki. Nah, eh, pas pada pertanyaan selanjutnya ini, apakah istilah kawanan tikus berdasi terus menggerogoti kekayaan negara melalui berbagai proyek yang dikemas dengan narasi pembangunan akibat penerapan sistem sekuler? Lalu apa solusinya? Nah, iya, istilah tikus kawanan tikus berdasi ya. Di Ini kawanan tikus. merujuk pada sebuah praktek korupsi yang hari ini merajalela ya di kalangan elit politik kita ya dan pengusaha ya. Kita sering sebut itu peng-peng ya, pengusaha dan penguasa gitu ya. Oke. Yang ini akan terus menggerogoti kekayaan negara ya. Mereka menggunakan proyek-proyek yang kemudian dikemas ya dengan narasi-narasi pembangunan ya, misalnya seperti contohnya adalah PSN gitu ya, eh, dan lain sebagainya gitu ya, Ya, sehingga manufaktur. eh, ya, Ya, nah dalam penerapan sistem sekuler sekarang ini akan semakin mengkhawatirkan ya, karena sistem saat ini cenderung untuk mengutamakan kepentingan individu dan
kelompok tertentu tadi, ya, di atas kepentingan rakyat banyak. Ya. Proyek-proyek pembangunan yang harusnya itu bermanfaat bagi masyarakat itu seringkali malah disalahgunakan oleh mereka ya untuk kepentingan pribadi mereka. Ya. Banyak dari proyek ini yang kemudian tidak transparan, ya. Bahkan tidak melibatkan partisipasi publik, ya. Kadang-kadang juga dari pihak akademisi juga tidak dilibatkan, ya. Sehingga ini akan menciptakan ruang terjadinya praktek korupsi. Ya. Ditambah kemudian dengan adanya sistem kapitalis liberal hari ini tambah tambah akan memperburuk keadaan, ya. Karena kita mengetahui bahwa sistem ini akan mengedepankan profit, ya, di atas keadilan sosial ataupun kesejahteraan masyarakat, ya. Kemudian tadi kalau ditanyakan solusi, ya, maka untuk mengatasi masalah ini kita memerlukan sebuah perubahan sistem, ya, yang mendasar, ya. Jadi ini perubahan sistemik yang mendasar, gitu, ya. Dan satu-satunya solusi adalah, ya, kita tahu sendiri, ya, kita harus beralih dari sistem sekuler hari ini menuju sistem Islam, Bisa. ya. Ya, ini jelas lebih adil dan solutif, ya. Karena apa? Karena dalam sistem Islam ini pengelolaan kekayaan negara Indonesia banyak sekali, ya, kaya sekali, dan pengelolaan pembangunan ini akan dilakukan dengan prinsip-prinsip yang berdasarkan syariat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, dan kewajiban untuk mengamalkan syariat Islam di sini, ini terutama dalam hal pengurusan umat, pengurusan masyarakat, ya. Seperti yang sudah banyak disampaikan di banyak sumber, ya. Ini akan bisa jadi landasan sebuah sistem yang lebih baik, ya. Di mana di sini sistem Islam ini akan menempatkan kepentingan rakyat menjadi prioritas utama. Ya. Karena tugas dari pemimpin negara dalam Islam itu adalah dia sebagai pelayan rakyat, ya. Dia melayani rakyat atau melayani umat itu. Sehingga dengan penerapan prinsip-prinsip Islam tadi, ya, dalam hal pengelolaan negara, ini diharapkan eh, penyimpangan-penyimpangan seperti praktek korupsi tadi itu bisa diminimalisir, ya. Dan kekayaan negara ini bisa dikelola untuk sebenar-benar kesejahteraan rakyat, ya. Cuma dengan cara ini kita bisa memastikan bahwa kekayaan negara itu akan dikelola untuk kesejahteraan, untuk kepentingan rakyat, bukan untuk kepentingan segelintir orang. Seperti itu, Mas. Oke, terima kasih Ustaz. Masya Allah. Insya Allah dari semua pemaparan dari Pak Agris, dari semua pertanyaan yang sudah dijawab, karena bisa ngambil bahwa ternyata dari semua masalah, semua keputusan yang sepertinya dari pemerintah sepertinya itu membangun, ternyata malah hanya mengesampingkan masyarakat. Dan ternyata hanya ada satu solusi, yaitu mem- menggunakan atau membuat perubahan dengan sistem Islam. Masya Allah. Terima kasih Pak Idris telah menyempatkan Iya. waktunya untuk me- membedah tentang berita Indonesia Gelap ini di Kabar TV. Terima kasih. Eh, Mungkin cukup sekian Pak. Terima kasih. Jadi untuk seluruh penonton TV jangan lupa subscribe, like, dan komen, share. Sekarang wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.